Saya tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah keisengan konstitusional. Tetapi sungguh-sungguh sebenarnya saya tidak menemukan sebuah pintu atau catatan untuk memahami usulan tentang apa yang sedang berkembang di luar. Katakanlah misalnya tentang penundaan pemilu atau bahkan amandemen. Pak Yusril Iza Mahendra di tempat saya ini, di podcast saya ini sudah menjelaskan pada episode yang lalu. Tautan dari itu atau ujung dari itu setidaknya sampai pada hari ini itu terjadi gerakan mahasiswa yang melakukan berbagai tuntutan pada tanggal 11 April kemarin dari pada saat kami ngambil gambar ini. Saya beranggapan bahwa ini sebuah sentilan yang luar biasa sebenarnya kepada partai politik, kepada elit, dan terkhusus kepada lembaga-lembaga negara bernama DPR dan juga kepada pemerintah. Bahwa kemudian kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam berimajinasi tentang kekuasaan itu. Silahkan terjemahkan sendiri tentang imajinasi itu. Imajinasi itu bisa datang kepada siapa sih pemilik ide itu, tapi imajinasi tentang secara keseluruhan bagaimana bangsa ini. Maka kemudian terjadilah peristiwa kemarin. Mungkin pada beberapa bagian orang beranggapan bahwa itu hanya ada sebuah gerakan biasa. Tapi bagi saya pribadi menjadi sangat penting sebab yang diusung dari isu itu adalah menolak penambahan masa jabatan presiden dan atau penundaannya. Saya harus berbicara dengan seorang kolega lama saya di DPR tentang ini sebab beliau sungguh-sungguh sangat konsen menyangkut soal ini. Fahri Hamzah, Pak Fahri, kita ketemu lagi. Siap. Saya tadi memberi pengantar seperti itu pada gerakan mahasiswa kemarin. Anda sebagai mantan aktivis mahasiswa, mantan pimpinan DPR dan segala macam, sekarang mengelola sebuah partai politik baru bernama Partai Gelora. Tapi apa catatan Anda menyangkut dengan gerakan itu kemarin? Pertama kalau tentang gerakannya itu sendiri, saya sering mengatakan gerakan mahasiswa adalah lonceng peringatan dari zaman, dari rakyat ya. Karena mereka selalu hadir pada saat yang lain sudah tidak sanggup mengatakannya gitu. Seperti dulu kita sebagai angkatan 98 kan tidak ada yang berani untuk mengatakan Pak Harto ini sudah terlalu lama ini, ya kan? Ya semua orang menjadi eu pakeu. Saya ingat di awal aja saya aksi, itu banyak orang yang ditekan untuk suruh saya berhenti begitu. Pada masa itu ya ketika konsolidasi rezim otoriter itu kuat sekali. Tapi toh akhirnya yang muncul adalah mahasiswa. Nah saya kira juga begitu, setiap zaman ketika elit mulai membisu dan lidahnya keluh untuk mengatakan yang benar, itu selalu mahasiswa tampil. Nah ini kalau dari sisi mahasiswa, karena itu mahasiswa nggak bisa disalahkan, sebab dia hanya datang untuk sementara dan habis itu pergi lagi kan. Politik kembali dikelola oleh para elit. Nah, tapi tentang kenapa itu terjadi, ini mungkin yang banyak tadi menjadi concern dari Bang Akbar. Ya, saya kira ada soal kultural yang saya suka ulang-ulang ya dalam sejarah kita. Kita jangan lupa, kita ini punya penyakit feodal, gitu, yang agak akut, gitu. Jadi saya sering mengidentifikasi kalau saya mengurut 3 penyakit utama bangsa kita ini, 1 feodal, itu akar dari banyak penyakit. Yang kedua itu tidak mengerti gambar besar. Dan yang ketiga itu tidak dalam atau dangkal. Nah feodal ini yang agak berkarat di dalam kultur kita. Sehingga siapapun yang berkuasa itu biasanya kita akan tidak mampu berterus terang kepadanya. Itulah sebabnya dulu kita membangun sistem presidensil supaya kita punya parlemen yang kuat. Sebenarnya akan lebih kuat kalau sistemnya parlementer. Cuma kita trauma dengan politik tahun 50-an ketika kekuasaan atau pemerintahan itu terlalu sering gonta-ganti ya, hadir dan bubar gitu. Maka kita memilih dalam amandemen kita itu presidensialisme. Tapi presidensialisme itu di kita itu sebagaimana ditunjukkan
oleh sepanjang Orde Baru itu berpotensi hanya menjadi presiden alat presiden gitu, one president show saja. Padahal saya sering mengatakan presidensialisme itu punya nama lain, yaitu kongresionalisme. Artinya kongresnya pun harus kuat, DPR-nya harus kuat, DPD-nya harus kuat, ya, parlemennya harus kuat gitu. Nah itu yang tidak ada di kita karena ketidaksempurnaan kita memahami sistem ini, sehingga presidensialisme itu lebih dimaknakan kepada penguatan presiden saja, sehingga partai politik masuk ke dalam kabinet, ya kan, anggota DPR-nya ditekan oleh para ketua yang masuk menjadi bagian dari pemerintahan, sehingga yang mewakili suara oposisi dan suara rakyat atau suara yang berbeda versinya dengan eksekutif nggak ada. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya akumulasi penyalahgunaan kekuasaan dan akumulasi juga kekecewaan yang terpendam di benak masyarakat dan akhirnya disuarakan oleh mahasiswa. Inilah yang meledak sekarang ini. Tapi kultur feodalnya belum hilang. Saya kira itu yang kita sebagai generasi reformasi ya, agak menyayangkan kenapa pada diri Pak Jokowi itu bisa terjangkit pula gitu. Kan Bang Akbar dulu waktu mendukung Pak Jokowi, ini saya sindir nih. Pasti karena secara visual itu Pak Jokowi pasti nampak lebih reformatif ya. Yang unik dari Pak Jokowi kan dia pakai baju putih, pakai jeans, pakai sneaker, that's it. Ya kan, celana hitam, kalau sekarang lebih baik celana hitam. Dan dia berusaha untuk hilangkan simbol-simbol yang agak berbau mitos gitu dalam dirinya itu. Ya. Jadi dia nggak pakai baju militer ya, atau sesuatu yang rapih begitu. Ya. Dia melucuti pakaian kebesaran. Kalau lawannya kan Prabowo waktu itu kan, dia masih kan suka itu ada ya, ingin nampilkan lah bahwa ini ada pakaian kebesaran di sini. Nampak juga protokolerannya terlalu sibuk dan sebagainya. Bang Akbar dan kawan-kawannya ngelihat ini kayaknya lebih sipil nih, ya kan? Kira-kira kita bisa akan melihat bahwa kultur dia pada dasarnya itu lebih mudah untuk kita masuki begitu. Tapi yang saya selalu saja ingat adalah feodalisme itu bersemayam pada comfort zone dari pemimpin. Begitu kita mulai tidak suka mendengar suara yang berbeda, penyakit ini masuk ke sekitar kita. Dia membuat lingkaran yang membuat kita itu kemudian tetap ada dalam comfort zone kita, wilayah yang nikmat begitu ya. Kita nggak punya kritik, nggak punya pengkritik, nggak ada yang ngomong tidak kepada kita. Nah itu ancaman bagi setiap pemimpin di Indonesia. Dan saya kira dalam peristiwa mengojok-ojok supaya Pak Jokowi mau diperpanjang masa jabatan atau 3 periode itu, ada operasi kultur feudal di dalamnya yang kita harus hentikan sebagai republik. Ini bukan kerajaan lagi. Kita ini republik. Kultur kita harus kultur republik, kultur modern. Bukan lagi kultur kerajaan gitu. Pak Fahri, karena ini kan seperti selalu bahasa saya kepada para penonton saya di sini, saya harus berada pada posisi sebagai publik yang sedang bertanya. Yeah. Tentu saja permainan elit ini sedikit saya pahami. Yeah. Tetapi saya harus mewakili banyak pihak. Salah satu pertanyaan kebingungan warga itu seperti ini. Apakah bisa dipahami seorang presiden mengatakan bahwa saya tidak menginginkan jabatan 3 periode. Saya tidak menginginkan penundaan. Saya adalah abdi dari konstitusi. Tapi pada saat yang bersamaan ada pembantu utamanya yang meneriakannya, melakukan berbagai cara. Kemarin bahkan di acara saya ini saya sudah hampir menuding bagaimana kepala desa itu dimobilisasi untuk itu. Bagaimana kita harus bersikap dengan seperti itu?
Bagaimana kita harus memahami itu? Ya. Kalau saya sederhana, Bang Faisal, ini kembali kepada penyakit-penyakit kita yang ingin kita obati dengan demokrasi. Kan ceritanya ini kan, waktu kita reformasi 98, meminta agar sistem kita ini memakai demokrasi. Demokrasi itu kan artinya kultur negara modern, terbuka, rasional, accountable. Ya. Bahkan kita menyebutkannya itu negara hukum yang demokratis dan berbasis kepada hukum. Hukum itu artinya apa? Hukum itu artinya rasional terukur. Ya. Lex serta, lex stricta, lex scripta kalau kata orang hukum itu. Jadi semuanya itu tertulis, jelas, tidak ambigu begitu. Nah itu kultur kita. Tapi faktanya politik kita ini lebih dari 70% itu dioperate di belakang layar. Gitu. Dan itulah sebabnya kita ini punya kultur tidak terus terang. Itu yang saya capek sebenarnya dalam politik itu. Karena harus tidak berterus terang itu. Ya tapi jangan begitulah, itu kan tidak enak didengar, bagaimana. Urusan-urusan publik pun kita harus tutup. Nah kira-kira operasi yang Bang Akbar tadi katakan itu bukan operasi di depan layar. Kalau operasi di depan layar itu saya pernah usulkan kepada Bapak Presiden waktu saya sampaikan ke Anda ini ya. Saya pernah usulkan kalau mau dilakukan konsolidasi politik itu termasuk juga amandemen konstitusi itu kan ada polanya. Karena amandemen konstitusi itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang tuh harus demo kayak kemarin untuk mendukung amandemen konstitusi. Bukan menolak. Gitu. Makanya kan saya bilang waktu itu saya Presiden Pak mulai dengan rekonsiliasi. Karena saya udah tahu periode pertama Pak Jokowi itu penuh dengan konflik akar rumput. Pembelahan di masyarakat itu kira-kira mirip kalau di Amerika itu Donald Trump, ya di sini ya zaman Pak Jokowi itu ada konflik di bawah. Berakhir dengan pemilu 2 kali, selalu yang berhadapan adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sehingga ada pembelahan. Saya bilang dengan teman-teman, mulai dengan rekonsiliasi. Pak Jokowi itu menangkap rekonsiliasi itu secara simpel. Ajak Pak Prabowo dan Pak Sandi masuk ke pemerintahan gitu. Memang sih sebenarnya kalau kita bicara abjad ya, rekonsiliasi itu harus ada naratifnya dulu. Lalu nanti dibentuklah kabinet koalisi nasional. Tapi real kerjanya itu memang rekonsiliatif. Nah tapi karena ditangkapnya itu terlalu instan gitu ya, Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan tidak ada manfaatnya bagi rekonsiliasi, Pak Sandi masuk ke pemerintahan tidak ada manfaatnya bagi rekonsiliasi, perpecahan publik terus berlangsung sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara nanti ada kaitannya itu tragedi demonstrasi yang kata mahasiswa mereka sudah pulang lalu terjadilah pemukulan kepada kawan kita itu adalah ekor dari konflik yang tidak rekonsiliatif itu, nggak selesai-selesai. Nah, harusnya semua itu taruh di atas meja. Kita sudah melakukan kajian, ini ada masalah di dalam sistem kita. Rasanya di sektor legislatif ini ada usulan dari DPD. Memang DPD udah siap. Karena DPD itu juga kalau fair-fairnya kita ngomong, mau diapain itu lembaga DPD itu? Mau diapain? Betul. Lembaga itu dipilih sama dengan DPR, gajinya sama dengan DPR, tapi nggak difungsikan. Mau diapain ini? Mereka propose, mbok ya nasib kami diubah dikit, supaya suara rakyat daerah lebih terdengar. Mbok ya amandemen konstitusi, kasih sedikit kewenangan kepada DPD. Bahkan kalau bisa menurut saya sama aja dengan DPR. Cuman beda kamar aja, second check aja gitu. Wah DPD terima kan, berarti ini akan ada kabar dari daerah. Wah ini ada suara baru, akan ada arah baru kira-kira kalau kita mengatakan. Lalu kemudian partai politik diajak ngomong, kali ini banyak masalah, pekerjaan banyak nggak selesai, kalian harus fokus kerjanya ini. Kita atur bagaimana supaya partai politik itu lebih mandiri kayak sekarang ini soal pembiayaan dan sebagainya. Partai politik mau ngomong lagi dengan konstituensi yang lain. Semua terima
terjadilah. Di PDIP saya mendengar pidato Ibu Mega waktu menjadi guru besar, beliau mengatakan perjuangan untuk menghadirkan kembali sistem mandataris harus diusahakan. Artinya kita bisa punya presiden yang diangkat oleh MPR. Kita memakai sistem semi parlamentaris presidensialisme, di mana presiden itu diangkat oleh MPR sebagai mandataris. Tapi saya usulkan dalam pemilunya harus memakai sistem distrik supaya orang mengakar seperti dalam sistem Amerika Serikat pakai electoral college gitu. Sehingga ketika dipilih itu oleh MPR sebagai mandataris sesuai pidatonya Ibu Mega. Saya kira yang begini akan dijadikan dialektika dan dinamika, ternyata tidak. Akhirnya di ujung tiba-tiba tidak ada sesuatu di atas meja, ya kan, semua jalan sendiri-sendiri, tidak ada debat besar, ujung-ujungnya tiba-tiba ada pengusaha yang bilang atau menteri urusan pengusaha yang bilang, ya kan, pengusaha menginginkan, ada ketua umum, ada menteri perekonomian mengatakan kelompok-kelompok nelayan atau kelompok petani apa gitu, segala macam menginginkan. Loh, demokrasi ini negara terbuka, kita tahu mana orang itu yang diatur-atur omongannya, mana yang benar-benar memang aspirasi mereka. Karena sumpalan ruang publik itu tidak ada lagi, semua orang ngomong. Semua orang punya akun Facebook dan sosial media terbanyak di dunia itu adanya di Republik ini. Nah, itulah yang terjadi Bang Akbar. Politik kita terlalu banyak dioperate dari belakang layar, di ruang-ruang gelap. Dan ruang gelap ini masih banyak. Termasuk ruang gelap tentang nanti siapa capresnya, itu akan diatur di belakang layar. Karena tiketnya pakai tiket yang sudah kedaluarsa. Tapi tampaknya kita tidak ada upaya yang cukup untuk menghentikan itu kok. Sebenarnya sistem ini kan maunya menghentikan itu Pak Akbar. Cuman lubangnya kan harus ditutup. Ya kan? Ya kayak tadi misalnya nih ya, satu lubang nih yang saya perjuangkan. Bang Akbar tahu kenapa saya berkonflik dengan partai politik di masa lalu. Itu karena saya nggak melihat keberanian partai politik nutup lubang. Misalnya gini, presidensialisme, kongresionalisme. Presiden ya presiden, eksekutif. Kongres ya kongres. Ini dipilih rakyat, ini dipilih rakyat. Haram hukumnya membawa kongres masuk ke dalam kabinet. Haram hukumnya membawa kongres untuk apa katanya pakai koalisi dengan pemerintahan. Itu haram hukumnya. Ini horizontal ya. Vertikalnya haram hukumnya wakil rakyat itu dikontrol oleh partai politik. Haram hukumnya bagi saya itu. Ayo kita berdebat soal itu. Karena rakyat maunya kongresionalisme, artinya kongresnya independen. Parlemennya independen. Tapi sekarang tidak dibikin independen. Wakil rakyat kita itu dikerangkeng oleh dua pihak. Pertama dikerangkeng oleh kabinet, karena satu atau dua teman mereka dibawa masuk kabinet. Yang kedua dikerangkeng oleh partai politik, di mana partai politik itu selalu merasa punya kuasa untuk ngatur-ngatur wakil rakyat atau pejabat yang dipilih oleh rakyat. Ini masalah. Dua kerangkeng itu harus diputus. Haram hukumnya ada hubungan komando antara kabinet dengan legislatif. Haram hukumnya ada komando antara partai politik dengan wakil rakyat. Wakil rakyat harus punya independensi sebagai wakil rakyat. Nah itu dia kesedihan kita, dan saya yakin kita sepakat dengan itu Pak Bahari. Kesedihan kita dan banyak orang saya yakin, apalagi sebagai mantan DPR adalah teman-teman kita terpaksa menggunakan kata teman-teman. Biasanya saya gunakan kata sebagian teman-teman. Teman-teman kita di sana di DPR itu, wakil-wakil kita, sama sekali tidak menunjukkan sebuah sikap yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi itu. Coba kita lihat perdebatan-perdebatan di ruang publik. Ya adalah dari Fadlison, adalah dari Masinton yang meminta menteri yang
membuat demo kemarin itu muncul untuk dicopot segala macam. Saya sedang berusaha untuk mengundang Mas Hinton juga ke sini. Ternyata nggak ada tuh kesadaran itu dari partai politik itu. Yang saya mau katakan begini, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh kita semuanya agar kemudian 575 orang anggota DPR di parlemen sana itu tersinggung. Dan kemudian rakyat yang lainnya juga tersinggung, bahkan kalau perlu cabut mandatnya meskipun tidak ada kewenangan secara eksplisit tentang itu. Saya sudah menyebutkan 2 kesalahan yang terjadi ya, karena kabinet Pak Jokowi tidak sadar bahwa independennya Kongres atau independennya DPR dan DPD itu penting bagi eksekutif. Dan juga kita harus menyadarkan partai politik, enough is enough, cukup sudah ya. Menganggap wakil rakyat itu sebagai tentakel kekuasaan partai politik di luar. Tidak bisa lagi. Partai politik dengan wakil rakyat itu adalah hubungan moral. Sebagaimana partai politik dengan eksekutif yang terpilih, bupati, wali kota, itu hubungan moral saja. Hubungan ideologis gitu. Tidak boleh lagi mereka dianggap sebagai perkakasnya partai politik. Karena itu adalah sistem totaliter, itu ada dalam sistem komunis, itu ada dalam sistem single party. Nah, dalam demokrasi, partai politik itu adalah event organizer bagi lahirnya orang-orang baik. Dan kemudian membangun dialektika, karena dia adalah anggota partai secara ideologis, agar dia tetap pada idealismenya. Kalau dia melakukan pelanggaran, yang melakukan tuntutan pada pelanggaran dia adalah tempat dia bekerja. Di DPR sudah ada Mahkamah Kehormatan. Bahkan sebenarnya Mahkamah Kehormatan itu kita buat untuk memproteksi anggota dewan supaya bebas sebagai anggota dewan. Itu tujuan utamanya. Harusnya demikian. Tapi sayangnya kekuatan ini tidak mau. Ini wakil rakyat ini, mohon maaf ya ini ya, saya mengatakannya karena saya lagi melakukan kritik juga. Partai politik itu seperti beternak politisi yang telur-telur emasnya ditunggu untuk membiayai elit dan partai politik. Kan jelek sekali itu sebenarnya gitu. Ini harus kita akhiri. Tidak bisa tidak, kita harus melakukan reformasi besar-besaran. Kalau tidak kayak gini jadinya, nggak ada dialognya di DPR tuh. Di DPR, DPD itu orang nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya nggak bisa disentuh hukum. Orang nggak sadar bahwa mulutnya itu, kata-katanya itu nggak bisa dipidana. Dia nggak bisa masuk penjara gara-gara mengatakan kebenaran. Dia punya sistem proteksi tinggi dan kita buat itu di Mahkamah Kehormatan. Kalau dia melakukan pelanggaran, dipecat dulu dia sebagai anggota dewan sehingga dia menjadi warga negara biasa, barulah dia boleh dituntut secara hukum. Tapi selama dia menjadi anggota dewan, jangan dia dituntut hukum. Seperti presiden juga demikian. Kan dia harus dilucut dulu jabatan presidennya baru boleh dituntut. Kita udah bikin itu, anggota dewan nggak sadar juga tentang peran ini. Kenapa? Takut yang akan datang nggak dicalonkan lagi. Saya yakin itu penyebabnya. Lah, kita kan tidak bisa terus-menerus mengeluhkan ini, Pak Farid. Ya. Maka harus ada langkah yang terbaik untuk itu. Saya membayangkan barangkali karena Anda kan sedang mengelola sebuah partai politik. Tidak apa-apa, Pak Farid, Anda boleh berkampanye di sini. Apa yang sedang Anda siapkan di partai Anda menyangkut hal ini. Agar kemudian setidaknya saya, sahabatmu, mengatakan, Anda tidak akan, ternyata Anda juga melanjutkan penyakit ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada 3 hal lah yang saya ingin katakan gitu. Nanti yang urusan di internal ini. Sebenarnya ya, setelah ada kesadaran dari Pak Jokowi mungkin ya, dengan beberapa intelektual di sekitarnya, bahwa politik di belakang layar ini nggak boleh diteruskan lagi. Pak Jokowi harus berjuang sekarang untuk berakhir secara baik ya, menjaga namanya dan nama keluarganya dan juga anak keturunannya. Bisa nggak kita propose sesuatu yang baru? Yuk kita lakukan reformasi politik besar-besaran. Sebab ini semua udah busuk. Ini semua udah kacau ini. Orang nggak tahu apa ini politik uang di mana-mana. Apa orang nggak tahu ini udah merusuk dan merusak penegakan hukum kita? Apa orang nggak tahu bahwa ini semua udah jadi menyimpang begitu loh? Nah, kalau ada masih peluang gitu loh, kita ajak. Ayo Pak, kita reform ini. Kebetulan ini
Pejabat-pejabatnya banyak yang bagus. Menteri Dalam Negerinya misalnya Pak Tito orang pinter. Profesor beliau itu kan. Ya. Pak Pratik, Seknek beliau itu adalah Rektor. profesor, ya kan. Sekapnya ada Mas Pram. Mas Pram itu menurut saya salah satu politisi yang lama, 4 kali dia di DPR kan, 4 periode. Dan saya kira cemerlang. Kalau diajak berbicara idealis, saya kira orang-orang itu akan idealis semua gitu. Dan banyak lagi lah ya. Belum Pak Mahfud. Belum Pak Mahfud yang bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, dia bisa ngasih payung. Iya. Ayo kita lakukan reformasi politik besar-besaran. Jangan lagi mengentertain akibat dari kong kali kong dari masa lalu yang merusak ini semua. Nah dari situ kalau kesadaran ada, ayo kita mulai. Pertama kita akan menghadapi suksesi ini dengan baik. Pertarungan pemilu yang akan datang harus dijadikan momentum bagi bangsa ini untuk bangkit. Jangan biarkan lagi politik seperti yang kemarin. Uang mendominasi percakapan, ide tidak ada, spanduk di mana-mana, otak kita kosong, tapi rakyat disuguhi oleh sumbangan-sumbangan dan politik uang, sembako dan lain-lainnya. Sehingga orang itu bertransaksi dengan pemimpinnya dengan cara yang sangat kasar. Dengan uang, dengan barang gitu. Itu adalah transaksi paling kasar dalam kepemimpinan. Dan kalau Anda kasar bertransaksi dan Anda rakyat mengizinkan pemimpin bertransaksi secara kasar, nanti rakyat akan dizalimi juga secara kasar. Maka biarkanlah dia jadi agung. Perdebatan ide, pikiran, moral, cita rasa, gagasan, pikiran-pikiran besar. Itulah partai politik. Partai politik itu didirikan oleh kaum intelektual. Pak Natsir mendirikan Masyumi, Bung Karno mendirikan PNI, Syahrir mendirikan PSI. Ini semua pemikir-pemikir raksasa di Republik ini. Itu yang mendirikan partai politik. Kok sekarang pada ngomong dagang aja semuanya. Transaksi Wanipiro, berapa satu kursi, tiketnya berapa. Pilkada menjadi tempat pemungutan uang secara masif oleh partai politik. Gila ini. Nah, ini bisa nggak gitu? Kalau kami di Gelora, kami siapkan itu. Seperti apa? Memang kami menjadi antitesis akhirnya dari apa yang ada. Terpaksa sekarang ini kita Bang Akbar ya. Terpaksa kita akan bertarung dengan dalam lumpur ini. Tapi kami coba. Bisa nggak kita sedikit keluar dari lumpur? Misalnya 14 Februari 2024. Bisa nggak kita tarung agak fair? Dan cara kita bertarung fair itu adalah singkirkan itu pilpres dari situ. Kita pileg dulu. Biarkan partai politik dari nol. Karena insya Allah kalau soal mengejar kader, mengejar struktur, mengejar caleg, semua partai politik harus bisa. Mau partai lama yang sudah berumur 50 tahun, atau partai baru yang baru berumur 3 tahun, harus siap menyiapkan strukturnya dan caleg. Ayo kita tarung. Kalau itu kita bisa. Lalu kita bertarung ide di situ nanti, gagasan. Dan kita mulai meminta suara rakyat hari itu. Jangan ada suara rakyat lain yang dipakai. Suara rakyat lama yang dipakai untuk mengijon capres. Hentikan itu dari sekarang. Nggak ada lagi ijon-ijon capres. Lalu kita kemudian mulai tarung kita. Setelah kita tarung Bang Akbar, kita tahu kita dapat berapa dari rakyat. Kita dibeli berapa. Enak kita. Jadi hasil pada 14 Februari itu adalah titik awal untuk proses-proses politik berikutnya termasuk untuk Pilpres. Dan kita coba, nih KPU sudah dilantik tadi. Ini uang nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Atur main ini gini. Kasih porsi pada pikiran agak banyak. Kasih porsi pada karakter. Biarkan orang berdebat. Jangan kasih porsi pada orang yang tidak mengerti ide, tidak pernah ngomong, kerjaannya cuma berdagang. Dengan segala maaf saya, memang di DPR kita itu belum dipisahkan antara berpolitik dan berdagang. Harusnya itu memang dipisah. Tapi orang ini ada yang berdagang sehingga banyak duitnya Bang Akbar. Oh iya. Tempo sendiri sudah pernah bikin catatan, ada 200-an orang pedagang di sana. Itu kita harus pisah. Demokrasi adalah pertarungan pikiran. Pertarungan ide, bukan pertarungan uang. Makanya dalam sistem pembiayaan politik dari dulu kan saya nantang KPK, berani nggak kau bersihkan ini. Cara membayar pemilu dan membiayai partai politik dan membiayai kontestasi ini
Sudah ada di dunia paling tidak 3 cara. Ada yang 100% dibiayai oleh pemerintah, ada yang 100% dibiayai oleh pasar, ada yang sistem hibrid, setengah-setengah. Kita mau pilih yang mana? Saya lebih cenderung dibayar oleh pemerintah. Keluarkan uang untuk pemilu, keluarkan uang untuk kampanye orang. Kau bilang sama caleg-caleg dan calon pemimpin itu, pemerintah bilang, kami nggak mau kalian keluar uang. Keluarkan isi kepalamu di depan rakyat. Bertarunglah pikiranmu, jangan bertarung uangmu. Nah, ini yang harusnya disodorkan supaya nanti yang memimpin pikiran. Saya dengar ide ini, gagasan ini sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah lama saya bilang ke teman-teman LSM juga sudah lama, tapi selalu ada kebingungan ketika mau mengeluarkan biaya, diprotes sama orang, kok partai politik dikasih biaya? Ini bukan membiayai partai politik, ini membiayai gagasan dari munculnya calon-calon pemimpin supaya dia nggak pakai uang pribadi. Sebab kalau Bang Akbar kan tahu kita kalau dalam menjelang pemilu nanti jual mobil, jual tanah, jual rumah kan. Ya kan nanti kalau udah terpilih, kalau nggak terpilih tetangganya bilang kasihan dia itu. Habis duitnya katanya. Ada juga yang jadi gila kan Bang Akbar. Iya. Tapi kalau dia terpilih, apa kata tetangga? Syukurlah dia bisa kembali modal. Kembali modal itu apa? Ngumpulin uang dengan cara yang nggak benar. Nah, ini mesti dibersihkan. Sambil meringis kesakitan mendengarkan cerita tentang ini, saya ingin balik ke pemerintah, khususnya bagaimana posisi pemerintahan Jokowi hari ini. Agak menarik bagi saya untuk melihat bagaimana partai pengusung utamanya bernama PDIP itu berseberangan sepenuhnya dengan pemerintahan dia. Kita bicara tentang pemerintahannya. Pak Jokowi memang mengatakan saya tidak setuju penundaan atau penambahan masa jabatan. Tetapi seperti yang saya katakan pada pembukaan tadi, orang-orang di sekitarnya dan itu adalah menteri utamanya. Kita sudah dengar sendiri kan bagaimana Pak Luhut menggaungkan itu. Ya. Pak Bahlil, kan, bahkan beberapa menteri yang lainnya meskipun dengan cara malu-malu, itu menggaungkan itu. Tetapi PDIP partai pengusungnya itu sama sekali menolak secara kelembagaan. Itu bagaimana kita memaknainya? Apakah kita bisa katakan bahwa PDIP resmi meninggalkan pemerintahan Jokowi atau gimana? Karena masalahnya gini Pak Fahri, ini isu yang sangat sensitif. Saya harus memberikan apresiasi kepada PDIP dalam hal ini Bu Mega yang begitu konsisten menyangkut dengan konstitusi yang konstitusional seperti ini. Mereka berpisah, mereka berbeda sekali. Bisakah disimpulkan seperti itu? Kalau saya justru mau ngajak Pak Jokowi naik duduk lebih tinggi dan dia sekarang jadi pembina partai politik yang akan mendesain reformasi politik besar-besaran. Karena dia bisa saya bilang juga jadi korban dari anomali ini. Bagaimana kita bisa membela Pak Jokowi sementara Pak Jokowi dari awal disebut petugas partai. Yang pada kenyataannya nggak mungkin sebenarnya dia menjadi petugas partai. Karena konsep petugas partai tidak ada dalam tradisi demokrasi. Petugas partai itu ada dalam tradisi negara otoriter. Gitu. Dalam demokrasi, partai politik bertransaksi ide dengan seorang calon pejabat publik. Dan seorang pejabat publik yang sudah terpilih. Dia membawa ide-ide dari partai itu. Yang bisa ditagih secara publik diperdebatkan. Nah, jadilah beliau seolah-olah kader partai yang kalau saya lihat pada kenyataannya itu tadi yang saya bilang yang menjadi akar dari perpecahan sekarang ini. Pak Jokowi lebih banyak merasa terbantu oleh pengusaha daripada partai politiknya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian partainya merasa kalau kita secara frontal karena kita kan tahu di partai mana banyak pengusaha. Dan pemimpin partai mana berasal dari alumni partai mana gitu. Itu musuh bebuyutannya PDIP. Jadi PDIP juga sensi juga ngelihat kok kader kita ini kan tiba-tiba ke sebelah sana lebih banyak. Karena bekerja dengan pengusaha tadi. Lalu dilihat oleh orang, bukan kita yang ngomong tapi dilihat oleh orang agak secara kasar itu memotongnya sekarang ini gitu.
Tapi itu adalah konsekuensi dari masa lalu. Tidak ada yang tiba hari ini tanpa penjelasan dari masa lalu. Ini semua adalah akibat dari kita nggak mengatur sistemnya secara baik. Termasuk juga mengatur soal koalisi dan sebagainya. Seolah-olah dalam presidensialisme ada koalisi. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, PDIP nggak bisa merasa itu adalah presidennya. Karena ada partai lain yang merasa di partainya itu lebih lebih dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan ada partai yang mengatakan kami nggak punya calon. Selama Pak Jokowi jadi presiden maka kami nggak punya calon. Betul. Ada partai yang lebih dalam mungkin nawarkan kepada Pak Jokowi jadi ketua umum. Ada partai yang terus bagaimana nasib PDIP sebagai partai asal? Itu adalah broken system. Karena dari awal nggak ada yang begitu, ini semua ilusi. Dalam presidensialisme tidak ada yang namanya koalisi. Kita tidak harus ngumpul seharusnya. Makanya harusnya masing-masing partai punya calon. Itu yang saya usulkan di putaran pertama. Semua yang merasa maju, sanggup, maju. Nggak perlu ada threshold harusnya. Sehingga nanti nggak boleh ada yang mengatakan ini kader saya. Loh, kata partai ini kalau nggak ada tiket saya nggak jadi. Kacau kan. Ini yang harus kita bersihkan dari awal, Pak. Supaya orang yang seperti Pak Jokowi nggak muncul lagi di masa depan dan tidak ada lagi korban seperti ini. Ntar dulu, saya kok jadi terganggu tadi soal pedagang-pedagang itu tadi di sekitarnya itu. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi lebih menyerahkan diri? Saya ganti kalimatnya. Lebih merasa dekat dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik dalam posisi sebagai menteri barangkali, maupun sebagai partai politik yang berisi atau orang-orang para pedagang-pedagang tadi. Kenapa dalam negara demokrasi yang matang itu Bang Akbar, ada perbedaan yang jelas antara pedagang dan politisi? Itu karena cara kerjanya memang beda sekali. Sekali Amerika Serikat diinterupsi oleh seorang politisi yang jadi pedagang atau seorang pedagang yang jadi presiden, yaitu Donald Trump. Geger itu satu negara. Karena begini, itu yang saya sering lihat di teman-teman saya yang, ya teman-teman kita juga, pengusaha terus jadi pejabat begitu ya. Ada abjad yang dia lupa. Kalau dalam politik itu, begitu Anda duduk, ini namanya ruang publik. Nothing private di sini, nggak ada yang private. Ini ruang publik. Dan di ruang publik itu juga fully regulated. Karena itu Anda harus baca konstitusi. Maunya negara apa? Maunya undang-undang apa? Selain relasi politik ya. Tapi ini kita baca dulu. Setelah selesai kita masuk. Oh ini ada lembaganya. Ini dikerjakan oleh lembaga ini dikerjakan oleh lembaga ini. Nggak ada yang merupakan inisiatif pribadi. Tapi itu apa kata lembaga? Barulah kembali kepada dia sebagai leader. Sebagai pemimpin. Tapi mereka harus pergi melalui jalur itu tadi, regulasi dan institusi. Pengusaha itu yang saya khawatir gitu ya, menjadi ideologi baru dari pemerintahan kita sekarang itu, dianggap lebih cepat, lebih efektif. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Ini bisa. Langsung pengadaan. Langsung bayar. Oh itu gampang nanti, aturannya kita rubah. Berapa orang yang nggak setuju di DPR? Lobby. Berapa perlunya anggarannya? Kasih. Loh itu nggak boleh. Karena ini nabrak banyak hal gitu. Inilah yang dikeluhkan orang tentang Omnibus Law. Mau menjadikan negara kita sebagai negara berdagang. Yang sejak melahirkan undang-undang itu dulu, sudah banyak cederanya dianggapnya itu lobby-lobbynya terlalu kuat. Sehingga anggota Dewan nggak sempat berdebat soal itu. Tiba-tiba jadi barang itu. Dan lain-lain lah, dan lain-lain dalam pembangunan infrastruktur, dalam pengadaan proyek-proyek besar yang dianggap oleh orang itu terlalu banyak menyumbat politisi untuk tidak terlibat. Dan sudah memang politisinya senayannya sudah dibungkam. Tapi Bang Akbar, satu hal yang ingin saya warning dari sekarang, umur pemerintahan ini 2,5 tahun lagi. Pola ini dalam pembacaan saya, Anda dan saya orang di dalam pemerintahan, setiap mengelemahnya pengawasan, pasti ada skandal di dalam pemerintahan itu. Dan setiap pelemahan pengawasan pada tahun ini, pada era ini, itu akan menciptakan investigasi yang banyak
dan temuan BPK yang banyak pada masa yang akan datang. Coba lihat sejarahnya begitu. Kapan kasus Senturi muncul? Bang Akbar tahu itu. Ketika setgap pada masa Pak SBY terlalu kuat. Sehingga waktu itu ada pelonggaran pengawasan. Pelonggaran pengawasan itu menyebabkan itikat tidak baik yang selalu ada pada semua manusia muncul. Terjadilah skandal. Dan akhirnya jadi temuan. Ramelah itu. Saya khawatir rezim sekarang ini yang menciptakan parlemen yang lemah, yang menyebabkan tidak ada pengawasan, bahkan juga BPK juga diterpedo oleh proses politik yang sangat kental. Saya khawatir di masa depan ini adalah rezim yang menciptakan skandal paling banyak dalam sejarah. Dan itu kita sedih. Sebab itu nanti kan orang-orang ini sudah nggak berkuasa, nanti dipanggil dan sebagainya. Sedih kita. Nah mumpung itu nggak terjadi, ayo kita reform sistemnya itu supaya kita bisa perbaiki. Kembalikan normalisasi sistemnya. Saya jadi sedih mendengar ini Pak Fahri. Sebab saya ada andil pada pemerintah. Itu masih ada fotonya itu. Iya. Oke. Tapi Anda tadi dari tadi ngomong tapi ini. Anda nggak bertanggung jawab karena setelah berandil terus pergi gitu loh. Ya. Bisa. Saya tidak harus mengatakan apa. Tapi oke. Pada akhirnya kemudian saya tertarik pada usulan Anda tadi. Oke, ini sudah terjadi semuanya. Mahasiswa sudah mulai semakin marah. Ya. Mereka turun kemarin, kita akan menutup dengan itu nantinya. Tapi saya ingin mengatakan gini, Anda tadi mengusulkan, ayo Pak Jokowi naik satu level, menjadilah apalagi itu namanya itu motor dari perbaikan martabat sistem kita gitu ya. Masih dimungkinkankah itu ketika kemudian tingkat kata beberapa orang, dan saya harus mensitirnya, tingkat kerusakannya sudah separah ini? Karena yang Anda wawancara sebelum saya ini Pak Yusril, menurut saya salah satunya adalah orang kayak Pak Yusril itu kan pendukung Pak Jokowi. Ya di lain selain Anda ya. Tapi Anda saya khawatir nggak mau meninggalkan podcast ini. Kan? Kalau orang Pak Yusril itu masih bisa dimintain tolong. Karena dia ini pelaku dari amandemen konstitusi. Di DPD itu kita punya Profesor Jimli. Orang-orang yang ngerti dari watak sistem ini gitu. Orang itu yang harusnya diajak ngomong untuk memperbaiki keadaan ini. Sebab ini udah kacau. Bagaimana cara kita kembalikan ini? Sistem demokrasi itu sistem yang basisnya pengetahuan. Kita nggak bisa ganti dia dengan yang kita sebut efektif berbasis efisiensi, berbasis anggaran, berbasis biaya. No, semuanya itu harus basisnya pikiran. Nah, mari kita perbaiki itu. Ya kan, orang-orangnya masih banyak. Mudah-mudahan kita ya dalam kepemimpinannya Pak Jokowi, mudah-mudahan ini ya kita kan tahu juga ini ada masalah lain kan, harga minyak goreng, komoditas, bahan pangan dan sebagainya yang belum tentu kita bisa hadapi. Tapi boleh jadi Pak Jokowi memimpin juga untuk perbaikan sistem di 2024. Supaya beliau mewariskan sistem yang tidak rusak pasca pemilu. Kalau tidak, Bang Akbar ini bisa kacau. Seterusnya, sistemnya udah labil. Sebagai mantan jenderal mahasiswa, kita tutup dengan mahasiswa adik-adik kita. Apa yang ingin Anda sarankan kepada adik-adik mahasiswa? Saya kira ya, kita ini sebagai bangsa yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi kita ini dengan peran pemuda sejak awal, sehingga kita punya momen-momen kebangkitan pemuda ya. Terutama kita memperingati Hari Sumpah Pemuda itu. Harus berterima kasih kepada bangkitnya gerakan mahasiswa. Karena itu adalah self-correction dari bangsa kita. Mengoreksi dirinya gitu, bahwa something wrong with the government, dengan pemerintahan, dengan negara gitu. Saya tidak merasa perlu punya nasihat gitu, karena gerakan mahasiswa itu adalah respon alamiah gitu. Seperti kalau kita gatal di sini kita langsung digaruk gitu ya. Kita garuk gitu. Jadi mahasiswa itu juga begitu. Dan kalau kita teliti kan, karena pada usia-usia itu
komitmennya kepada kebenaran, orangnya berani karena belum terlalu tahu banyak gitu Bang. Kalau udah tahu banyak mungkin jadi penakut juga. Iya, banyak pertimbangan lah. Iya, banyak pertimbangan. Tapi kalau orang pada usia itu dia ingat satu kebenaran, yang kedua dia berani gitu ya. Sehingga tiba-tiba dia muncul aja. Jadwalnya kita nggak tahu, momentumnya apa kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul saja. Dan kita harus terima itu seperti kita menikmati kalau kita lagi garuk tangan kita atau kaki kita, memang mereka harus hadir. Dan harus diterima, lalu kita berdialog dengan mereka sebagai cara kita menerima dan mengakui untuk kemudian kita memperbaiki diri. Saya kira itu yang harus diterima. Tapi ada PR-PR lain dari pemerintahan, ada kelompok kecewa dari masa lalu, ya kan, kelompok oposan yang masuk ke situ. Ya itu ditangani secara lain lah. Kalau yang melakukan tindak pidana ya hukumlah secara pidana. Tapi kalau memang datang untuk hadir bersama mahasiswa, itu hak juga. Dulu saya demonstrasi 98, spanduknya sengaja saya bikin mahasiswa bersama rakyat. Supaya masanya banyak juga gitu loh. Karena kadang-kadang kita perlu jumlah kan. Iya. Nggak ada masalah itu. Jadi saya kira kita nggak ada nasihat kepada mahasiswa, tapi kita berterima kasih bahwa mereka telah hadir pada waktu ini. Gitu. Dan mengambil porsi yang harusnya dilakukan oleh wakil mereka. Iya harusnya begitu. Makanya dulu Bang Akbar ingat itu waktu saya mengusulkan dengan teman-teman dibuatnya alun-alun demokrasi. Harusnya ada tempat di mana kita mengetahui masalah dalam negara ini beres apa enggak. Kalau orang mulai demo, itu artinya kamu nggak kerja. Itu dia. Itu artinya disfungsi pengawasanmu, kan harus begitu. Dan tersinggung lah. Harusnya begitu. Ternyata enggak. Kalau nggak ada demo tenang, berarti kau kerja. Bagus itu. Gitu. Betul. Saya sering bilang dalam negara demokrasi itu yang berkelahi itu politisi, bukan rakyat. Kayak di Taiwan tuh kadang-kadang saling lempar pakai kursi tuh anggota dewannya itu. Tapi pendapatan per kapitanya 36.000. Negaranya sejahtera. Lah kita yang berantem, politisi kita tidak bekerja. Nah ini yang harus dibalik dengan demokrasi kita. Itu ya, saya sungguh-sungguh sedih banget bagaimana kemudian narasi-narasi seperti yang Anda bangun ini semakin senyap di sana itu. Kayaknya Bang Akbar harus kembali ke Senayan. Saya berharap Partai Gelora, teman-teman, para penonton, berkali-kali saya katakan sebab bagi saya pribadi ada niat besar dan baik dari Pak Fahri dan kawan-kawan Pak Anies di Partai Gelora untuk itu. Dan semoga saja kesalahan yang sedang kita bicarakan ini tidak dilakukan oleh Partai Gelora gitu. Pak Fahri, makasih ya. Terima kasih. Pemirsa, selalu menarik berbicara dengan seorang Fahri Hamzah. Kolega saya yang sejujurnya dalam banyak hal betul-betul menjadi tandem yang sangat tangguh untuk itu. Apa itu saya membayangkan sebenarnya dan saya yakin kita rindukan semuanya. Narasi yang selalu dibangun oleh Pak Fahri di mana saja, termasuk di tempat saya ini, seharusnya itulah yang menjadi standar dari perdebatan-perdebatan di ruang-ruang konstitusi bernama DPR itu. Lagi-lagi saya bicara tentang DPR. Sebab mahasiswa turun karena tidak ada suara di sana. Pak Fahri sudah menjelaskan itu tadi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mantap.